Jadi ada pertanyaan dari video saya yang ini nih, yang di atas ini. Ada beberapa orang yang tanya, Mas kalau video, Mas kalau server, ya, kita punya server sendiri, bisa nggak sih kita bikin layanan semacam web hosting atau VPS atau cloud, bisa nggak sih? Well, jawabannya adalah halo sahabat IT, ketemu lagi dengan saya kali ini. Sorry banget, udah lama saya nggak pernah nongol di channel saya nggak pernah bikin video. Dan kali ini saya hadir lagi di sini masih dengan orang yang sama, Ibnu Rizal, dan masih dengan kaos yang sama ini juga. Dan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai gimana caranya kita bisa bikin server sendiri untuk kita sewakan sebagai bisnis. Jadi ada pertanyaan dari video saya yang ini nih, yang di atas ini. Ada beberapa orang yang tanya, Mas kalau Mas kalau server, ya, kita punya server sendiri, bisa nggak sih kita bikin layanan semacam web hosting atau VPS atau cloud, bisa nggak sih? Well, jawabannya adalah bisa. Bisa banget. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya saya bisa punya server sendiri itu, lalu saya bisa jual atau saya bisa sewakan server itu ke pihak lain. Nah, di sini saya akan kasih tahu step by stepnya, cara yang simpelnya, cara yang praktisnya seperti apa. Jangan kemana-mana, yang belum subscribe dulu supaya tetap dapat informasi terus tentang IT. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan saat Anda ingin membuka bisnis penyewaan server adalah, pertama Anda tentu harus punya server. Pasti, karena Anda mau bisnis sewa server. Saran saya adalah Anda harus punya server yang proper ya. Jangan server yang rakitan. Rakitan tuh kayak model Mangga 2 misalnya. Kalau Anda yang bukan di Jakarta atau Anda yang belum tahu Mangga 2 itu adalah satu daerah, satu wilayah, tempat di mana di situ banyak penjual komputer, dan kita merakit komputer di situ. Saya dulu waktu zaman kuliah merakit komputer di situ. Jadi terkenal dengan PC Mangga 2. Jangan yang rakitan ya. Jadi server yang proper. Proper itu kayak gimana? Kayak vendor kayak IBM, Dell atau HP ProLiant misalnya. Atau ada Dell Edge Server, terus ada IBM juga, eServer namanya, X-Server kalau nggak salah. Nah, itulah mereka yang menyediakan produk-produk server yang sudah ready, ya. Kenapa saya sarankan yang proper? Karena gini, server itu native-nya adalah Anda harus nyalakan selama 24 jam non-stop, 365 hari tanpa libur. Server nggak kenal yang namanya tahun baru, liburan, lebaran, libur apa. Dia harus jalan terus. Kalau server rakitan atau PC yang Anda jadikan server, ya, maka itu reliability-nya kurang dibanding dengan server yang proper. Saya mengalami sendiri. Dulu kantor yang lama pakai server yang rakitan dan server yang real server nih, yang proper servernya itu jauh sekali, kualitasnya jauh sekali, daya tahannya jauh sekali. Jadi kalau Anda mau bisnis sewa server, pakailah server yang proper, jangan pakai server yang rakitan. Oke? Yang kedua, setelah Anda punya server adalah Anda harus punya, atau Anda harus tempatkan server itu ke dalam infrastrukturnya, data centernya, ke racknya. Anda bisa jalankan itu dengan cara yang pertama, Anda taruh di rak data center. Kalau di Jakarta ada namanya IDC di Duren 3, ada juga yang namanya Cyber. Anda juga bisa taruh di Cibitung, ada juga. Itu semua data center yang bisa Anda sewa. Jadi Anda sewa rak di situ, Anda dapat bandwidth di situ, dan Anda bisa langsung operate your business. Atau Anda bisa taruh di ruang server Anda. Nah, kalau Anda mau taruh di ruang server Anda, perhatikan, ruang server itu juga harus yang proper. Jangan Anda punya kamar di kontrakan rumah Anda taruh server Anda di situ, Anda nyalain. Kenapa? Karena gini,
server itu native-nya harus benar-benar dibuat, kelembabannya dijaga, dinginnya juga harus dijaga. Jadi nggak bisa namanya server itu ya Anda pakai AC split kayak model kos-kosan atau kamar, terus udah gitu rantainya lantai keramik. Tuh server pasti lembab, punya humidity yang tinggi, atau cepet ya, masalah deh. Makanya kalau Anda perhatikan di ruang server, kenapa lantai itu raised floor, lantainya ngangkat, karena di bawah itu sistem pendinginnya dari bawah. Udah gitu dia di-encapsulate dengan sistem peredam. Udah gitu model yang namanya APAR ya. APAR itu pemadam kebakarannya itu bukan yang namanya disemprot kayak yang begini loh. Dia ada khusus lagi gitu loh untuk model pemadaman kalau ada terjadi kebakaran di ruang server. Nah, itulah yang Anda harus perhatikan itu. Jadi bikin ruang server pun harus yang proper ya, jangan Anda taruh di rumah, terus kalau Anda taruh di rumah server Anda sewain, dan tiba-tiba PLN mati gitu, biar repet. Pelanggan Anda komplain langsung. Terus pas Anda nyalain lagi, servernya udah rusak karena biar repet mulu ya. Power supply-nya jebol gitu. Kan nggak lucu Anda bisnis itu, ya. Anda bisa datang ke data center itu, saya mau taruh server, saya mau sewa rak, bilangnya gitu. Atau Anda punya infrastruktur data center sendiri yang proper, yang tadi saya bilang, ya. Lalu yang ketiga adalah Anda harus punya bandwidth yang cukup. Bandwidth yang cukup di sini adalah bandwidth yang Anda harus alokasikan untuk server Anda, dan Anda sewakan bandwidth itu ke mereka, ke klien Anda nantinya. Jangan Anda pasang di rumah, servernya rakitan, pasang di rumah, bandwidth-nya pun ngambil dari bandwidth internet kabel yang up to lagi. Up to-nya cuman let's say 5 MB gitu, 5 Mbps up to-nya. Lu mati aja udah. Nggak bisa kayak gitu. Bandwidth ini juga Anda harus perhatikan. Karena apa? Karena ketersediaan bandwidth itu, klien Anda itu bisa jadi dia transfer file itu besar, atau transfer file itu sangat-sangat intens. Kalau Anda bandwidth-nya terbatas, matilah Anda. Makanya saya bilang lebih baik Anda proper taruh di data center kayak tadi, di IDC atau di gedung cyber atau di Cibitung ada, atau Anda punya infrastruktur server, Anda punya infrastruktur data center sendiri dengan bandwidth yang dedicated, ya, itu yang proper. Nah, sekarang 3 itu tadi udah saya jelaskan. Berikutnya apa? Berikutnya Anda tinggal setup servernya. Anda mau bikin itu sebagai web hosting, Anda install WHM, cPanel dan kawan-kawan, atau Anda mau jual itu sebagai VPS, Anda install itu semacam Parallel atau KVM, atau Anda mau jual sebagai cloud, Anda pasang VMware, setup VMware di situ, terserah Anda. Yang penting ini udah siap. Nah, kalau udah itu semua jadi, Anda bisa jualan. Beres. Simple caranya. Next yang Anda harus perhatikan setelah Anda jualan, dapat klien apa? Nextnya adalah Anda harus punya support yang responsif. Jangan Anda punya support yang klien ada masalah, baru dijawab oleh Anda atau tim Anda setengah jam kemudian baru dijawab. Itu klien dijamin lari. Gak lama tuh sewa di punya Anda, pasti dia cari tempat lain. Jangan, ya. Anda harus punya tim yang suportif. Anda harus siap untuk itu. Anda harus siap tim Anda untuk punya technical support yang skillnya mumpuni dan juga suportif, ya. Ingat itu suportif. Oke? Well, itu aja kalau dari saya. Semoga bisa menginspirasi untuk Anda punya bisnis server. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Saya akan bantu untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke? Sukses bisnisnya. Sampai ketemu lagi. Semoga saya ingat lagi untuk bikin video berikutnya. Salam.